Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran farmakognosi. Pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas mengenai semen atau biji bagian kedua. Bila mana pada minggu kemarin kita sudah membahas mengenai arese semen, kove semen, ada kole semen, kukurbite semen, dan Pheonegresi semen. Maka pada minggu ini kita akan membahas tentang Simplicia semen berupa Myristike semen, kemudian Myristike arilus, Myristike pericarpium, Nigelle sativa semen, Parkie semen, dan Strychni semen. Langsung saja kita mulai dari Simplicia semen yang pertama atau yang keenam, yaitu ada Myristike semen. Myristike semen memiliki nama lain berupa pala, nutmeg, atau Nux moscata. Berasal dari tanaman Myristica fragrans Haut, keluarganya Myristicaceae. Adapun zat berkhasiat yang terdapat di dalam pala itu ada minyak aciri yang mengandung myristin, ini sifatnya membius, kemudian ada kamfer, kemudian minyak lemak, terutama berupa gliserida dari asam myristinat, asam oleat, dan asam linoleat, serta mengandung zat putih telur. Adapun kegunaan dari biji pala itu antara lain sebagai bahan pewangi, carminativa, kemudian stimulansia setempat terhadap saluran pencernaan, kemudian myristin berkhasiat membius, menyebabkan rasa kantuk dan memperlambat pernapasan. Adapun pemberiannya yaitu berupa bau khas aromatik, rasa agak pahit, agak pedas, dan agak menimbulkan rasa tebal di lidah. Bagian yang digunakan tentunya adalah inti biji buah yang sudah masak. Waktu panen yaitu setelah berumur 8-9 tahun. Terus menerus berbunga dan berbuah sampai berumur 70-80 tahun. Nah, agar pohon ini dapat berbuah dengan baik, maka secara okulasi cabang bunga jantan itu ditempelkan pada pohon betina. Pemungutan buahnya dilakukan 3 kali dalam setahun. Daging buahnya dibuang, selubung biji diambil dengan hati-hati, kemudian dipipihkan dan dijemur. Kemudian biji juga dijemur atau dikeringkan di atas api sampai berbunyi. Apabila dikocok kemudian dipecah, kulit biji dibuang dan diolesi kapur. Penyimpanannya yaitu dalam wadah tertutup baik. Adapun bentuk dari buah pala adalah sebagai berikut. Nah, ini yang dipakai adalah bijinya. Ini biji yang sudah kering. Yang ketujuh ada Myristike arilus. Masih satu bagian dengan buah pala. Nah, nama lainnya itu adalah kembang pala atau macis. Berasal dari tanaman yang sama yaitu Myristica fragrans Haut, keluarganya Myristicaceae. Nah, di dalam kembang pala atau macis arilus ini itu mengandung zat berkhasiat berupa minyak asiri, terutama myristin, kamfer, eugenol, dan minyak lemak. Adapun persyaratan kadarnya yaitu kadar minyak asiri tidak kurang dari 9% volume per bobot. Pemberian dari kembang pala ini yaitu bau khas aromatik, rasa agak pedas, dan menimbulkan rasa tebal di lidah. Nah, bagian yang digunakan ini adalah selubung biji buah yang masak. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Nah, adapun gambar dari macis adalah sebagai berikut. Ya, jadi selubung dari bijinya ini yang berwarna merah. Ya, di dalamnya ada biji. Yang dipakai adalah selubung bijinya, arilusnya.
Kemudian kita lanjut ke yang nomor 8, masih satu bagian dengan buah pala juga, yaitu Myristike pericarpium semen. Nama lain kulit buah pala. Berasal dari tanaman yang sama, yaitu Myristica fragrans, keluarganya Myristicaceae. Nah, kulit buah pala ini sendiri memiliki zat berkhasiat berupa minyak asiri, terutama yang mengandung monofen atau kamfer, eugenol, myristin, isoeugenol, dan minyak lemak. Adapun kegunaan dari kulit buah pala sendiri, ini digunakan untuk carminativa dan aromatika. Sedangkan pemeriannya yaitu bau khas aromatik, rasa agak pedas, dan menimbulkan rasa tebal di lidah. Sedangkan bagian yang digunakan itu adalah bagian kulit buahnya. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Nah, ini kulit buah palanya. Ya. Jadi dalam satu buah, mulai dari kulit buah, selubung biji sampai biji itu bermanfaat. Nah, harusnya untuk yang arilus sama kulit buah tidak terdapat di bagian semen ini. Kemudian kita lanjutkan saja di bagian nomor 9, yaitu ada Nigelle sativa semen. Memiliki nama lain yaitu biji jintan hitam atau biji jintan hitam pahit. Berasal dari tanaman Nigella sativa L, keluarganya Ranunculaceae. Adapun zat berkhasiat atau kandungan dari biji jintan hitam ini itu adalah minyak asiri, minyak lemak, glukosida beracun, dan melantin. Kegunaan dari biji jintan hitam ini bisa digunakan sebagai stimulansia, carminativa, dan diaforetika. Adapun pemeriannya yaitu berupa bau khas aromatik, rasanya pahit. Bagian yang digunakan adalah bagian biji. Adapun penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Nah, biji jintan hitam gambarnya seperti ini. Kemudian kita berlanjut ke nomor 10, yaitu ada Parkie semen. Memiliki nama lain biji kedawung. Berasal dari tanaman Parkia roxburghii atau Parkia biglobosa. Biji kedawung ini berasal dari keluarga Mimosaceae. Memiliki zat berkhasiat berupa glukosa dan damar. Kemudian ada hidrat arang, tanin, garam, dan alkali. Adapun kegunaan dari biji kedawung itu digunakan sebagai anti diare dan astringensia. Pemberiannya berupa bau khas, rasanya juga khas, tapi agak pahit. Bagian digunakan adalah bagian biji, kemudian penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Adapun bentuk dari biji kedawung adalah sebagai berikut, ya. Bijinya mirip dengan biji sawo kecil. Kemudian simplicia yang ke-11 itu ada strychni semen. Memiliki nama lain biji strychni, berasal dari tanaman Strychnosnuk vomica, berasal dari keluarga Loganiaceae. Biji strychni ini memiliki zat berkhasiat berupa alkaloida, terutama strychnina dan brucina. Di dalamnya juga terdapat minyak, kemudian mengandung glukosid loganin. Adapun kegunaan biji strychnin ini digunakan sebagai amara, kemudian stimulansia, antidota, yaitu pada keracunan obat tidur, terutama golongan barbiturat. Nah, kemudian pemeriannya yaitu tidak berbau, rasa sangat pahit. Bagian yang digunakan adalah biji yang masak. Adapun sediaan yang diperoleh dari biji strychni itu adalah strychninitras. Bisa dilihat di Farmakope Indonesia. Kemudian penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Nah, adapun tanaman dan simplicia dari biji strychni adalah sebagai berikut.
Nah, mungkin sekian dulu materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan dan jika ada yang belum dipahami, bisa langsung ditanyakan melalui WA atau Telegram. Terima kasih saya ucapkan bagi kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.